Saat kristal es Ratu Salju naik, kekuatan jiwanya semakin berkumpul di sekitar dadanya. Rasa sakit yang dideritanya menjadi semakin menyiksa. Inti jiwa rohaninya juga lebih banyak berjuang. Ketika dua perasaan bergabung, mereka sangat melipat gandakan rasa sakit yang menjadi sasaran Huo Yuhao. Kekuatan Ice Empress masih sangat stabil. Tulang belakang Huo Yuhao adalah intinya, sementara tulang rusuknya adalah pendukungnya. Secara keseluruhan, mereka membentuk pelindung jiwa. Namun, Huo Yuhao menemukan bahwa permaisuri es tidak lagi mengisolasi semua kekuatan spiritualnya. Sebagai gantinya, dia menuangkan sedikit kekuatan spiritualnya. Garis ini 100 hingga 1000 kali lebih tipis dari rambut. Garis kekuatan jiwa ini mendarat di kekuatan jiwa es tertinggi Huo Yuhao. Ketika ini terjadi, revolusi kekuatan jiwa es ultimate-nya menjadi jauh lebih lambat daripada ketika ia menyerap kekuatan jiwa. Namun, itu masih terus berputar. Garis kekuatan spiritual itu dipengaruhi olehnya, dan terus-menerus diikat. Ini benar-benar semakin dekat. Itu berubah dari perlawanan menjadi fusi. Hanya saja bentrokan kedua belah pihak membuat Huo Yuhao merasa jauh lebih sakit. Inti jiwanya meluas, sementara kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh permaisuri es juga menguat. Namun, itu menguat pada kecepatan yang lebih lambat daripada peningkatan ukuran inti jiwa. Huo Yuhao bahkan lebih kesakitan lagi. Raja beruang es terus melepaskan kekuatannya, mengkonsolidasikan lorong dan tulang Huo Yuhao. Tulangnya masih baik-baik saja, karena mereka mendapat dukungan dari tulang punggung Ice Jade Empress. Namun, jantung dan paru-parunya ada di dalam tubuhnya. Ada juga banyak lorong penting. Saat mereka terus-menerus diserang, Huo Yuhao tak terhindarkan disiksa. Kristal es Ratu Salju naik ke tempat yang kurang dari 3 inci dari bola kekuatan jiwa sebelum berhenti. Itu tergantung di bawah sangkar toraksnya. Dengan cara ini, dia bisa mencurahkan kekuatan jiwanya dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Ketika ukuran inti jiwa es tertingginya adalah tentang ukuran jujube, itu berhenti berkembang. Namun, itu menjadi lebih cerah dan lebih terang karena terus berputar. Bahkan dengan mengamati Huo Yuhao dari luar, orang dapat menemukan bahwa tulang punggungnya telah berubah menjadi hijau jade, dan ada bola cahaya putih kebiruan di dadanya yang menjadi lebih terang dan lebih cerah. Rasa sakitnya semakin memburuk, tetapi kendali Huo Yuhao tetap sangat stabil. Jika ini adalah guru jiwa lain, dia tidak akan mampu menanggung rasa sakit pada besarnya ini. Setidaknya, dia tidak akan bisa mempertahankan kontrol dengan baik. Namun, Huo Yuhao tetap tidak tergerak. Sama seperti Huo Yuhao dalam kultivasinya yang tertutup, kota Shrek juga mulai sibuk. Di dalam kota, ada semua jenis instalasi, yang telah banyak dibantu oleh Sekte Tang. Apa? Huo Yuhao telah mundur ke budidaya tertutup. Bagaimana dengan 3 legiun insinyur jiwa di Shrek? Di mana mereka? Xian Liner berdiri di depan Su Sanxi dan tampak sangat cemas. Ini, Su Sanxi juga sedikit terdiam. Ketika dia kembali ke akademi, Huo Yuhao hanya membiarkan mereka keluar. 3 legiun insinyur jiwa masih beristirahat di pesawat ruang angkasa spektralnya. Saat ini, Huo Yuhao telah mundur ke budidaya pintu tertutup. Bei Bei dan Tang Wutong juga tidak ada. Faktanya, Su Sanxi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aura Xian Liner berubah sedikit tidak seimbang. Sejak kapan Yuhao menjadi sangat tidak bisa diandalkan? Jam berapa? Mengapa dia berkultivasi tertutup? Apa yang dia lakukan? Xian Liner berjalan mondar-mandir. Su Sanxi juga sedikit tidak berdaya. Bei Bei dan Huo Yuhao sama-sama tidak ada. Dia adalah orang yang mengurus masalah di Sekte Tang sekarang, tapi dia harus menghadapi kemarahan Xian Liner. Ayo, bawa aku untuk menemukan Yuhao. Jika dia tidak terlalu jauh dalam budidaya pintu tertutup, saya akan memintanya untuk melepaskan legiun insinyur jiwa pertama sebelum kita merencanakan. Apakah Anda tahu bahwa ada lebih dari 600.000 tentara dari Kekaisaran Sun Moon yang terletak 50 km dari kota Shrek? Mereka memiliki setidaknya 8 legiun insinyur jiwa di sana mengawasi kami. Mereka siap melancarkan serangan terhadap kita kapan saja. Petik 2. Su Sanxi linglung. Dia benar-benar tidak tahu. Setelah mendengar kata-kata Xian Liner, merinding juga berdiri.
Namun, Din Xian, Yu Hao berkultivasi tertutup. Apa yang harus saya lakukan jika saya mengganggunya dan menyebabkannya mengamuk? Petik 2. Xian Liner merasa semakin tertekan sekarang. Dia selalu sangat peduli tentang Huo Yu Hao. Namun, bagaimana mungkin dia tidak cemas sekarang, mengingat bahwa Huo Yu Hao memilih untuk mundur ke budidaya pintu tertutup tetapi tidak membiarkan 3 insinyur jiwa legiun keluar dari demiplannya. Sebenarnya, Huo Yu Hao tidak melakukan ini dengan sengaja. Dia lupa tentang itu. Dia sudah sangat tenggelam dalam pikirannya, dan berpikir tentang bagaimana dia harus menghadapi situasi saat ini. Setelah dia memikirkan sebuah rencana, dia segera melaksanakannya. Namun, dia lupa betapa pentingnya Legiun Insinyur Jiwa untuk kota Shrek. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu betapa pentingnya kultivasinya yang tertutup? Namun, ini menyangkut kehidupan dan kematian akademi. Jika Kekaisaran Sun Moon menyerang, apa yang harus kita lakukan jika pertahanan kita tidak cukup kuat? Xian Liner sangat marah ketika dia bertanya, apa yang dipikirkan Yu Hao? Bei Bei dan Tang Wutong juga tidak ada. Apakah mereka bertiga menjadi gila? Petik 2. Din Xian, jangan panik. Itu tidak akan membantu bahkan jika Anda cemas. Jiang Nanan membuka mulutnya. Dia berjalan di depan Xian Liner dan berkata, Din Yan, kenapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Kami akan membawamu ke tempat Yu Hao pertama kali. Mengingat kultivasi Anda harus bisa merasakan kondisinya. Jika Anda pikir dia bisa bangun, kami akan melakukannya. Jika tidak, saya yakin Anda juga tidak akan bersikeras. Lagi pula, jika Yu Hao mengamuk, dia tidak akan bisa melafalkan mantra yang terkait dengan demiplan spektral. Ketika itu terjadi, kamu juga tidak akan bisa mengingat 3 legiun insinyur jiwa. Petik 2. Xian Liner menginjak kakinya. Kita hanya bisa melakukannya dengan cara itu. Bawa saya untuk melihatnya. Petik 2. Jika orang lain melakukan sesuatu seperti ini, Xian Liner akan bergegas masuk, mengingat temperamennya. Namun, dia sedikit tidak berdaya melawan Sekte Tang. Perkembangan Tang Sekte selama beberapa tahun terakhir sangat signifikan bagi kota Shrek. Tanpa senjata Tang Sekte, Akademi Shrek tidak akan mampu bertahan dari gelombang binatang yang dimulai oleh Great Stardew Forest. Akibatnya, status Tang Sekte di kota Shrek terus meningkat. Terlebih lagi, lebih dari setahun yang lalu, Huo Yu Hao telah menggunakan banyak obat-obatan berharga untuk mengolah pil kebon Qiankun. Dia bahkan tanpa pamrih memberikannya ke akademi. Ini membantu Penatua Xuan untuk berhasil mencapai terobosan dan menjadi Douluo utama. Dia dan Yan Shaoze juga telah mengkonsolidasikan yayasan mereka sendiri, dan mungkin bisa menjadi Ultimate Douluo di masa depan. Mereka tidak melupakan bantuan ini. Inilah sebabnya mengapa Xian Liner menekan kemarahannya meskipun Huo Yu Hao merasa sangat tidak dapat diandalkan saat ini. Di bawah bimbingan Su Sanqi dan Jiang Nanan, Xian Liner datang ke Soul Tool Hall. Su Sanqi dan Jiang Nanan sama-sama tahu di mana laboratorium Huo Yu Hao berada. Segera, mereka tiba. Namun, mereka dihentikan sebelum mereka dekat. Heike itu adalah orang yang menghentikan mereka. Sanqi, Nanan, apa yang kalian berdua lakukan? Junior kecil ada di budidaya tertutup di laboratorium. Tidak ada yang bisa dekat dengannya. Bagaimana jika Anda mengganggunya? Petik 2. Meskipun Xuan Ziwen tampaknya sangat tidak peduli tentang kultivasi pintu tertutup Huo Yu Hao, dia benar-benar memberitahu Heike itu ketika Huo Yu Hao memulai kultivasi pintu tertutup. Dia Kaitu segera menjatuhkan semua yang dia lakukan, dan datang untuk melindunginya. Su Sanqi tertawa getir. Kaitu, sesuatu yang besar telah terjadi. Junior kecil lupa untuk melepaskan Legiun Insinyur Jiwa 3. Itu sebabnya Din Xian ada di sini untuk menemukannya. Seberapa jauh dalam kultivasinya yang tertutup sekarang? Petik 2. Heike itu tertegun sejenak. Dia memandang Xian Liner yang tidak senang dan tertawa getir. Aku juga tidak yakin. Namun, kita tidak boleh mengganggunya. Anda dapat merasakan bahwa aura yang dilepaskannya menakutkan. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia menunjuk ke laboratorium yang tidak jauh. Xian Liner menyipitkan mata dan perlahan-lahan melepaskan kekuatan spiritualnya dekat dengan laboratorium Huo Yu Hao. Su Sanqi dan Jiang Nanan berdiri dekat dengan Heike itu.
Meskipun mereka tidak melakukan sesuatu yang jelas, mereka sebenarnya secara tidak sadar membantu Hekaitu menghentikan Xian Liner. Jika dia marah dan berencana untuk menemukannya, mereka bisa menghentikannya juga. Pada saat kritis seperti itu, mereka harus memihak junior mereka. Namun, mereka telah merencanakan untuk sia-sia. Xian Liner hanya merasakan sedikit sebelum ekspresinya sangat berubah, dan dia mundur selangkah. Laboratorium disegel dengan sangat baik. Logam tebal mengisolasi sebagian besar aura. Namun, Xian Liner bisa merasakan perubahan yang terjadi di laboratorium jika hanya sedikit saja yang bocor. Ya, aura di dalam sangat menakutkan. Itu kacau dan menakutkan. Kenapa sangat kacau? Apa yang Yu Hao lakukan? Jangan bilang dia mengamuk. Xian Liner berseru. Ketika dia mengatakan ini, Hekaitu dan dua lainnya langsung terkejut. Jika Huo Yu Hao benar-benar mengamuk, itu akan menjadi bencana bagi seluruh sekte Tang. Su Sanshi cemas. Mengamuk. Din Xian, apa kau yakin? Petik 2. Xian Liner linglung, dan dia mengerutkan alisnya. Dia terus diam-diam merasakan apa yang sedang terjadi. Semakin lama dia merasakan, semakin ekspresinya berubah. Setelah beberapa saat, ekspresinya tiba-tiba berubah secara dramatis. Aku tahu apa yang dia lakukan. Dia benar-benar pergi untuk inti jiwa keduanya. Tidak heran auranya begitu kacau. Hanya saja, mengapa usahanya begitu berbeda dari Penatua Xuan? Petik 2. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak begitu yakin. Namun, Xian Liner berbeda. Dia telah pergi dalam kultivasi tertutup dengan Penatua Xuan, dan secara pribadi merasakan perubahan dalam auranya ketika dia mencoba membuat terobosan. Saat itu, Penatua Xuan memilihnya dan Yan Shaoze untuk menemaninya dalam kultivasinya. Ini karena mereka berdua adalah yang paling mungkin untuk mencapai tingkat yang sama. Mengkonsumsi pil Fortune Qiankun adalah yang terbaik untuk mereka. Inilah sebabnya mengapa Xian Liner bisa tahu apa yang sedang dilakukan Huo Yu Hao. Di Akademi Shrek, sangat sedikit orang yang tahu bahwa Huo Yu Hao sudah memiliki inti jiwa spiritual. Tetapi Penatua Xuan tidak menyembunyikan apapun dari Yan Shaoze atau Xian Liner. Bagaimanapun, mereka adalah pilar masa depan Akademi Shrek, sama seperti Huo Yu Hao. Selama beberapa tahun terakhir, Huo Yu Hao telah berkembang pesat. Dia begitu cepat sehingga dia bahkan dekat dengan generasi penguasa jiwa mereka. Dia sekarang mencoba untuk inti jiwa keduanya. Jika dia berhasil melakukannya, dia mungkin bisa menjadi orang pertama dalam sejarah Shrek yang memiliki dua kor jiwa sebagai titul Douluo. Dengan cara ini, ia terikat untuk menjadi Douluo Transcendent kelas 98 di masa depan. Waktu yang ia ambil untuk melakukannya juga akan sangat singkat. Tidak ada hambatan yang bisa menghentikannya di tingkat Douluo Transcendent. Satu-satunya hal yang bisa menghentikannya adalah jika dia mencoba membuat terobosan ke peringkat 99 dari peringkat 98. Ini karena dia perlu memiliki 3 kor jiwa saat itu, yang tidak akan pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang tahu jika Huo Yu Hao akan berhasil. Namun, Xian Liner sangat sadar bahwa ia akan memiliki kemampuan Douluo Transcendent ketika ia membentuk inti jiwa keduanya, tidak peduli berapapun peringkat kekuatan jiwanya. Lebih jauh lagi, dia akan menjadi Douluo Transcendent dengan jiwa bela diri ultimate. Kultivasinya bahkan mungkin melebihi miliknya. Kemarahannya perlahan menghilang. Pembentukan inti jiwa kedua Huo Yu Hao akan sangat signifikan bagi Shrek Academy. Namun, mengingat betapa kacau auranya sekarang, bagaimana jika dia mengamuk? Xian Liner mengerutkan alisnya dan berkata, Yu Hao harus mencoba untuk inti jiwa keduanya. Namun, saya masih sedikit tidak yakin dengan kondisinya saat ini. Awasi dia dengan cermat, jangan biarkan orang dekat dengannya, dan jangan ganggu dia juga. Ketika Tuan Jiwa mencoba untuk inti jiwa kedua mereka, kondisinya pasti sangat kompleks. Banyak hal dapat berubah secara instan. Saya akan pergi dan bertanya kepada Penatua Xuan. Dia satu-satunya yang memiliki pengalaman dalam hal ini. Petik 2. Xian Liner selalu sangat langsung dan langsung. Setelah selesai berbicara, dia pergi. Membentuk inti jiwa keduanya. Hekaitu, Su Sanshi dan Jiang Nanan semua saling memandang. Kekuatan jiwa mereka semua di atas peringkat 80,
tetapi mereka masih agak jauh dari menjadi titlet Douluo. Namun, mereka hanya perlu satu cincin jiwa lagi untuk menjadi Douluo berjudul. Di antara 7 monster Shrek, Bei Bei dan Su Sanshi saat ini paling dekat dengan peringkat 90, diikuti oleh Hekaitu, Jiang Nanan, dan Xiao Xiao. Pil keberuntungan Qiankun memang memiliki kekuatan untuk mengubah nasib. Mereka sudah mengonsumsi pil itu sejak lama, tetapi efeknya belum habis. Inilah sebabnya mengapa kecepatan kultivasi semua orang dari Sekte Tang sedikit lebih cepat daripada Tuan Jiwa biasa. Hekaitu menghela nafas dan berkata, Yu Hao melebarkan jarak semakin jauh dari kita. Su Sanshi juga tertawa getir. Aku masih ingat bagaimana aku menendangnya ke udara dengan satu kaki ketika aku pertama kali bertemu dengannya. Namun, saya diperas oleh Bei Bei saat itu. Petik 2. Wajah Jiang Nanan memerah dan dia berkata, beraninya kau menyebutkannya. Memeras Anda adalah kesalahan bagi Anda. Kamu seharusnya dipukul. Petik 2. Su Sanshi tertawa, bisakah kamu tahan untuk melakukan itu? Kamu sudah naksir aku, kan? Petik 2. Hei, apa kau harus sangat tak tahu malu? Kamu masih belum cukup baik saat itu. Petik 2. Su Sanshi berkata, saya harap junior kecil berhasil. Jika dia berhasil kali ini, Sekte Tang akan benar-benar menjadi jauh lebih kuat. Wutong sudah menjadi judul Douluo. Jika si kecil junior juga, kekuatan bertarung mereka hanya akan terus meningkat ketika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Menurut pendapat saya, mereka bahkan mungkin lebih kuat daripada Douluo Transcendent biasa. Mereka bahkan mungkin sekuat Douluo tertinggi. Petik 2. Penatua Xuan datang dengan sangat cepat. Kurang dari 10 menit setelah Xian Liner pergi, dia bergegas kembali dengan Penatua Xuan. Penatua Xuan berdiri di pintu laboratorium Guo Yuhao dan diam-diam merasakan apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang berpengalaman seperti dia. Penatua Xuan telah mengalami banyak kegagalan ketika dia mencoba membentuk inti jiwa keduanya. Inilah mengapa dia sangat akrab dengan aura seperti itu. Dia hanya berbalik setelah berdiri di sana selama 15 menit penuh. Ada ekspresi serius di wajahnya. Itu benar, Liner benar. Yu Hao sedang mencoba untuk membentuk inti jiwa keduanya sekarang. Mulai sekarang, saya pribadi akan mengawasinya. Tidak ada yang diizinkan mendekat atau mengganggunya. Bahkan tidak ada yang seharusnya membuat suara keras. Petik 2. Ketika dia berbicara, Penatua Xuan duduk bersila tepat di luar pintu laboratorium. Xian Liner tercengang ketika dia melihat Penatua Xuan. Penatua Xuan, bagaimana dengan akademi? Pasukan Sun Moon Empire akan segera hadir. Petik 2. Penatua Xuan menghela nafas dan bertanya, Liner, apakah Anda masih tidak mengerti? Yu Hao setuju dengan penilaian Wutong selama pertemuan. Dia hanya tidak menyebutkan apa-apa karena akademi. Kami terlalu khawatir tentang keamanan akademi. Kami tidak percaya penilaiannya. Dia tahu dia tidak bisa melakukan apa-apa, jadi dia kembali berkultivasi. Adapun 3 legiun insinyur jiwa, hanya ada 2 alasan mengapa ia tidak membiarkan mereka keluar. Salah satunya adalah dia bertindak gegabah. Itu sangat tidak mungkin. Adapun alasan lainnya, itu karena dia berusaha untuk melestarikan kekuatan pasukan aktif kita. Petik 2. Xian Liner ragu. Tentunya tidak. Jika penilaiannya benar, Kekaisaran Sun Moon bahkan tidak akan menyerang kita. Secara alami, 3 legiun insinyur jiwa akan tidak tersentuh juga. Petik 2. Penatua Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu masih belum melihat jauh. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Bintang Luo dan Kerajaan Dowling datang untuk memperkuat kita? Dapatkah akademi hanya duduk dan menonton jika salah satu dari mereka diserang? Ketika itu terjadi, kami tidak punya pilihan selain mengirim pasukan insinyur jiwa kami untuk membantu mereka. Tidak mengirim legiun insinyur jiwa kami dan tidak memiliki legiun insinyur jiwa adalah 2 hal yang berbeda. Yu Hao pasti melakukan ini karena suatu alasan. Petik 2. Penatua Xuan tidak akan menduga bahwa Huo Yu Hao tidak terlalu banyak berpikir saat itu. Dia benar-benar lupa. Xian Liner menunduk. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, Penatua Xuan, kita juga tidak bisa berpuas diri. Bahkan jika hanya ada 1 dari 1000 kemungkinan,
kita harus siap untuk beradaptasi dengan keadaan. Akademi telah berdiri di sini selama 10.000 tahun. Petik 2. Penatua Xuan menjawab, kembali. Anda dan Saoze dapat menangani hal-hal di akademi. Saya akan berjaga di sini. Jika Yu Hao berhasil membuat terobosan, mungkin semuanya akan diselesaikan. Petik 2. Pandangan heran melintas di mata Xian Liner. Huo Yu Hao dapat menyelesaikan semuanya jika dia membuat terobosan. Apakah itu mungkin? Lagi pula, dia hanya satu orang. Bahkan diberi kekuatan Penatua Xuan, dia sudah tidak dapat melakukan apapun. Bahkan jika Yu Hao memiliki inti jiwa kembar, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Penatua Xuan? Namun, dia tidak mengungkapkan keraguannya. Melihat bahwa Penatua Xuan bertekad untuk tetap, dia hanya bisa kembali dan melaporkan situasinya kepada seluruh anggota Paviliun Dewa Laut. Setelah Xian Liner pergi, Su Sanxi dan yang lainnya juga diusir oleh Penatua Xuan. Penatua Xuan duduk di luar pintu Huo Yu Hao sendirian. Ada ekspresi berat di wajahnya. Yu Hao, kamu benar-benar berani. Anda sebenarnya memilih jalur ini. Mengingat pemahaman Penatua Xuan tentang inti jiwa kedua, bagaimana dia tidak bisa mengatakan bahwa Huo Yu Hao tidak menggunakan resonansi untuk membentuk inti jiwa keduanya. Sebaliknya, dia sangat jelas. Hanya pelengkap yin yang bisa menyebabkan aura semrawut itu. Namun, ada kekuatan bertekad yang bertahan di tengah-tengah kekacauan. Ini juga berarti bahwa Huo Yu Hao belum dalam bahaya mengamuk belum. Meskipun Penatua Xuan tidak mungkin mengembangkan inti jiwanya menggunakan yin yang komplement, dia masih sangat penasaran, dan ingin belajar lebih banyak tentang metode kultivasi ini. Inilah sebabnya dia bertekad untuk tinggal. Lebih jauh, apa yang dia katakan sebelumnya juga benar. Jika Huo Yu Hao bisa mengolah inti jiwa keduanya menggunakan yin yang komplement, ia bisa menjadi dewa bis lain di masa depan. Dalam hal bakat bawaan, tubuh Huo Yu Hao tidak secara fisik sekuat dewa binatang. Namun, dia memiliki kualitas yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh jiwa buas, jiwa bela diri kembar dan roh. Jika dia berhasil membentuk inti jiwa kembar menggunakan yin yang komplement, Penatua Xuan percaya bahwa kemampuannya dapat mengejar kemampuan dewa bis meskipun kultivasinya dibatasi pada peringkat 98. Penting untuk tidak melupakan bahwa Huo Yu Hao mahir dalam penyembunyian. Kekuatan spiritualnya yang luar biasa bisa mengubah seluruh perang. Pemuda yang cerdas, dia masih bisa membuat pilihan yang benar bahkan dalam situasi yang kacau dan pasif seperti ini. Tidak heran dia murid pintu tertutup Penatuamu. Penatuamu, kamu harus benar-benar tahu betapa aku iri padamu. Huo Yu Hao tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Saat ini, dia sudah diambang mengalah. Di dadanya, kekuatan Ultimate Ace berputar lebih cepat dan lebih cepat. Garis kekuatan spiritual yang telah dilepaskan oleh Permaisuri Es tidak bisa menghentikannya. Itu bahkan berputar ke arah yang berlawanan saat itu dihisap. Dengan cara ini, kekuatan spiritual mulai berubah. Inti jiwa spiritual Huo Yu Hao tersentuh, dan mulai membalas dengan amarah. Meskipun Huo Yu Hao berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, kekuatan spiritual yang dilepaskan dari inti jiwa rohaninya tidak dapat ditahan, bahkan dengan kemauan kerasnya. Permaisuri Es dan Permaisuri Salju mempertahankan ketenangan mereka, tetapi Huo Yu Hao merasa tubuhnya akan terkoyak oleh dua kekuatan yang berbeda ini. Rasa sakit itu tak terlukiskan, tapi pasti melebihi tingkat yang dia alami ketika dia menyatu dengan Ice Empress. Jangan bilang bahwa saya tidak bisa bertahan lagi. Rasa sakit luar biasa membuat tekad Huo Yu Hao goyah untuk pertama kalinya. Jika seseorang mengamatinya dari luar pada saat ini, mereka akan ketakutan. Kulit Huo Yu Hao merembes mutiara darah. Ketika mutiara-mutiara darah ini muncul, mereka segera membeku sebelum menjatuhkan kulitnya. Aura di seluruh laboratorium segera berantakan dan tidak terkendali. Logam langka di laboratorium semuanya berdentang. Suhu di laboratorium juga turun hingga negatif 100 derajat Celcius. Bahkan ada serpihan es menari di udara. Tunggu sebentar, tidak peduli apa, aku harus bertahan. Huo Yu Hao menggigit lidahnya, dan rasa sakit menusuk datang dari lidahnya. Ini membuatnya menjadi lebih fokus. Sekali lagi, ia mencoba menghentikan inti jiwanya agar tidak meletus. Inti jiwanya cukup stabil.
Itu hanya sangat menentang karena diprovokasi. Namun, itu tidak goyah sama sekali. Ini adalah berkah di antara semua kemalangan. Lia sudah melakukan yang terbaik untuk membantu Huo Yuhao. Suaranya sudah serak karena bernyanyi, tetapi dia masih melanjutkan. Karena bantuannya, Huo Yuhao benar-benar fokus pada kendalinya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika dia mencoba metode kultivasi ini sebelum dia bergabung dengan Lia. Namun, dia yakin bahwa dia tidak akan bisa bertahan sampai titik ini. Cahaya terang melintas dari tubuhnya. Kekuatan jiwa Ice Ultimate yang dirilis oleh Ice Empress kuat dan makmur. Setiap kali, dia berhasil memblokir sebagian besar kekuatan spiritual Huo Yuhao. Ini bukan hanya kekuatan Ultimate Ice lagi. Ada juga kekuatan asal spiritual Permaisuri Es. Hanya dengan menambah kekuatan rohaninya dia bisa berhasil melawan. Kekuatan jiwa di sekitar kristal es Snow Empress terus-menerus dicurahkan. Pada saat ini, dia sepertinya mengabaikan fakta bahwa Huo Yuhao mungkin bisa menderita rasa sakit luar biasa. Dia benar-benar melakukan hal sendiri. Raja beruang es juga hampir mencapai batasnya. Dia melindungi lorong, tulang dan organ dalam Huo Yuhao. Namun, dua kekuatan yang berputar ke arah yang berbeda masih intens menyerang tubuh Huo Yuhao. Kekuatan spiritual Huo Yuhao masih bisa bertahan, tetapi tubuhnya berada di ambang kehancuran. Meskipun tubuhnya telah ditingkatkan oleh Life Gold, dan dia memiliki energi kehidupan yang sangat besar, kekuatan kekerasan di tubuhnya pada akhirnya terlalu banyak untuk ditanggung oleh tubuh manusia. Lorong-lorongnya hampir robek, dan organ-organ dalamnya juga berada di ambang kegagalan ketika diperas dan didistorsi. Namun, Huo Yuhao tidak bisa melakukan hal lain selain bertahan. Darah sudah mulai keluar dari mulutnya. Ini adalah tanda kapilernya pecah. Jika ini terus berlanjut, tubuhnya akan terkoyak oleh kekuatan yang berusaha dikandungnya, dan inti jiwa rohaninya akan hancur berantakan sebagai hasilnya. Kristal es Snow Empress bersinar sedikit, tepat saat dia akan bergerak. Tiba-tiba, dantian Huo Yuhao menyala. Setelah ini, lapisan cahaya keemasan dengan cepat muncul dari dantiannya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Entah itu kekuatan spiritual yang dilepaskan dari inti spiritualnya atau kekuatan es tertinggi di dadanya, mereka tidak bisa mencegah kekuatan emas ini muncul. Ini karena kekuatan emas ini benar-benar menyatu ke dalam darah Huo Yuhao. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lorong-lorongnya telah berubah sepenuhnya menjadi keemasan. Bahkan darah dan organ dalamnya berubah menjadi emas. Dari luar, Huo Yuhao seperti patung emas, bersinar terang dengan cahaya keemasan. Selain itu, ada lapisan sisik di kulitnya. Timbangan ini juga merupakan emas murni. Mereka berangsur-angsur berkembang sampai menutupi seluruh tubuhnya. Hanya wajahnya yang terlihat seperti manusia. Itu adalah sisik naga. Ya, itu benar, itu adalah sisik naga. Sisik naga Radiant Suci. Rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya sedikit berkurang. Huo Yuhao juga sangat heran. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Invasi emas menyebabkan lorong, tulang, dan organ dalamnya menjadi lebih besar dan lebih besar. Selain itu bahkan langsung menyatu dengan tubuhnya dan menjadi bagian dari dirinya. Itu adalah aura cahaya yang sangat akrab. Namun, itu bukan berasal dari naga emas Wang Qiwer atau singa emas bermata tiga. Sebagai gantinya, naga suci berseri-seri. Iya, ini jelas kekuatan naga suci Radiant. Selain itu, ini tidak seperti naga suci Radiant yang bisa diubah oleh senior tertua. Kekuatannya jauh lebih murni dan lebih padat daripada senior yang tertua. Jangan bilang ini kekuatan guru. Apakah itu mungkin? Akademi Shrek, Pulau Dewa Laut, Paviliun Dewa Laut, pohon emas. Cahaya keemasan yang lembut bersinar dari pohon emas. Semua orang bisa merasakan gelombang lembut yang datang dari cahaya keemasan. Semua tua-tua berjalan keluar dari Pulau Siga. Mereka datang di depan pohon emas, termasuk Xian Liner. Bola cahaya keemasan naik dari pohon emas, dan melayang di atas Paviliun Dewa Laut. Itu, Penatua Song memusatkan pandangannya. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam bola cahaya keemasan, dia bisa merasakan aura akrab yang datang dari itu.
Bola cahaya keemasan berhenti di udara, dan sepertinya menyambut semua Penatua. Setelah ini, itu berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, dan terbang menuju Sekte Tang. Penatua Xuan diam-diam berjaga di luar laboratorium Huo Yuhao. Ketika kekuatan emas Huo Yuhao dipanggil, Penatua Xuan segera merasakannya dari luar. Ini adalah sungguh kekuatan cahaya yang kuat. Namun, sejak kapan Yuhao memiliki kekuatan yang begitu kuat? Huo Yuhao secara alami tidak bisa memberinya jawaban. Penatua Xuan hanya mengungkapkan tatapan tidak yakin di matanya. Pada saat ini, aura baik hati melanda. Cahaya keemasan bersinar, dan sebuah proyeksi muncul dari udara tipis di depan Penatua Xuan. Penatua Mu. Penatua Xuan melompat hampir seketika, dan terkejut ketika dia melihat proyeksi di depannya. Penatua Mu tersenyum pada Penatua Xuan dan mengangguk padanya. Setelah ini, dia melayang di depannya dan dengan lembut menepuk pundaknya. Sebuah pikiran juga ditransmisikan ke kepala Penatua Xuan. Shrek akan bergantung padamu di masa depan. Xuan kecil, hati-hati. Petik 2. Sebelum Penatua Xuan dapat mengatakan apa-apa, proyeksi emas bahwa Penatua Mu telah berubah terbang melewatinya dan melalui pintu logam. Tubuh Elder Xuan bergetar hebat. Setelah ini, perasaan tak menyenangkan muncul. Dia hanya bisa berteriak, Penatua Mu. Dia dengan cepat berbalik. Ketika dia melihat pintu baja besar di belakangnya, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Proyeksi emas yang diubah oleh Penatua Mu diam-diam muncul di laboratorium, di depan Huo Yuhao. Dia mengungkapkan ekspresi damai di wajahnya saat dia melihat Huo Yuhao berjuang. Nak, kamu telah memilih jalan yang sangat sulit untuk memulai. Namun, apa yang Anda lakukan adalah benar, apakah itu untuk Shrek atau ketiga kekaisaran. Hampir tidak mungkin bagi manusia untuk berkultivasi menggunakan yin yang komplement. Saya akan bantu kamu. Petik 2. Cahaya keemasan menyala, dan Penatua Mu kembali berubah menjadi bola cahaya keemasan, dan menyerbu langsung ke kepala Huo Yuhao. Kelembutan dan kehangatan menyebar ke seluruh tubuh Huo Yuhao. Dia dalam siksaan dan rasa sakit sebelumnya, tapi itu sangat menenangkan sekarang. Huo Yuhao menghela nafas lega dan hampir pingsan saat dia segera santai. Namun, kekuatan yang hangat dan ramah itu segera menelan kekuatan spiritualnya dan membuatnya tetap dalam kondisi saat ini. Kekuatan spiritualnya segera tenang. Guru, ini benar-benar kamu. Ketika Huo Yuhao melihat Penatua Mu di laut spiritualnya, dia segera menjadi sangat emosional. Kekuatan rohaninya terbentuk dan berubah menjadi proyeksi dirinya. Proyeksi ini diperlihatkan. Penatua Mu tersenyum ketika dia melihat muridnya yang tertutup. Dia tersenyum dan membiarkan Huo Yuhao bersujud. Setelah ini, dia melayang ke depan dan tiba di depannya. Dia membelai kepalanya dengan lembut. Nak, kemarilah. Huo Yuhao berdiri dan menatap Penatua Mu. Entitas rohaninya tidak bisa menangis, tetapi perasaan bahagia menyebar darinya. Perasaan melihat orang yang dicintai ketika seseorang dalam rasa sakit yang luar biasa tak terlukiskan. Huo Yuhao merasa dilindungi dengan Penatua Mu. Guru, Huo Yuhao terisak. Penatua Mu tersenyum dan berkata, jangan seperti anak kecil lagi. Yuhao, kamu sudah dewasa. Anda telah melakukan yang luar biasa. Anda telah melakukan jauh lebih baik dari yang saya harapkan. Sebagai gurumu, aku bangga padamu. Petik 2. Meskipun aku tidak berada di sisimu selama bertahun-tahun, aku telah mendengar sebagian besar hal yang terjadi padamu dari Little Xuan. Saya juga secara pribadi mengamati Anda sendiri. Anda telah melakukannya dengan sangat baik. Petik 2. Guru, Huo Yuhao memanggil sekali lagi. Penatua Mu berkata, kali ini, Anda memilih pelengkap yin yang untuk diolah. Meskipun ceroboh, pada tingkat tertentu tidak salah. Shrek membutuhkan seseorang yang cukup kuat untuk mengubah situasi. Orang seperti itu tidak muncul selama bertahun-tahun. 10.000 tahun yang lalu, leluhur kita Tang San menggunakan kemampuannya untuk mengubah situasi, membangun fondasi Shrek. 10.000 tahun kemudian, saya percaya Anda memiliki potensi itu juga. Petik 2. Jika bukan karena fakta bahwa kamu mengaktifkan kekuatan pil naga di tubuhmu, aku tidak akan tahu kamu mampu melakukan ini. Karena Anda sudah melakukannya,
Saya akan membantu Anda dalam perjalanan ini. Petik 2. Huo Yuhao tercengang ketika dia melihat Penatua Mu. Penatua Mu mengangguk dan berkata, Xiao Yao yang seharusnya membantu Anda mengkonsumsinya. Anda seharusnya melihatnya sekali sebelumnya. Petik 2. Apakah kamu berbicara tentang Kaisar Naga Douluo, Long Xiao Yao? Huo Yuhao tercengang ketika dia melihat Penatua Mu. Penatua Mu menjawab, ya. Saya adalah orang yang memintanya untuk memberi Anda pil naga ketika waktunya tepat. Petik 2. Huo Yuhao bertanya, bukankah dia dari gereja Roh Kudus? Dia milik penguasa roh jahat. Mengapa dia membantu kami? Petik 2. Penatua Mu menggelengkan kepalanya dan menjawab, Xiao Yao bukanlah tuan roh jahat. Dia adalah jiwa yang miskin. Dia terjebak oleh cinta. Saya tidak punya pilihan selain keluar dari itu, tapi dia sudah terjebak. Karena beberapa kesalahan yang dia lakukan di masa lalu, dia memilih untuk menebusnya. Itu sebabnya semuanya seperti ini. Namun, dia masih seorang guru jiwa dari 3 kekaisaran. Sebelum saya meninggal, saya bertemu dengannya, memberikan pil naga kepadanya, dan memohon kepadanya untuk memberikannya kepada Anda ketika waktunya tepat. Pada saat yang sama, saya juga memintanya untuk melindungi Anda jika Anda dalam bahaya. Petik 2. Lindungi aku. Huo Yuhao masih bisa mengingat dengan jelas rasa sakit karena ditusuk berkali-kali. Penatua Mu tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, jika dia ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati. Jika bukan karena fakta bahwa dia diam-diam melindungi Anda, saya takut bahwa gereja Roh Kudus tidak akan berurusan dengan Anda dengan cara ini. Anda akan mengerti di masa depan. Adapun pil naga,